Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tauhid Terpasya dengan NPM 23313020, kelas E 23A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menjelaskan definisi sholat dan keutamaan-utamanya pada mata kuliah pendidikan agama Islam kelas TI 23A yang diampu oleh dosen Muhammad Asgaf Asnan Siregar, SHMH. Ya, pada pembahasan kali ini seperti tadi, saya akan menjelaskan tentang sholat dan keutamaan-keutamaannya. Kita akan mulai dari pengertian sholat terlebih dahulu. Jadi pengertian sholat 5 waktu, yaitu sholat yang merupakan kewajiban setiap umat Islam yang balik dan berakal. Maka dari itu sangat penting untuk tahu tata cara sholat wajib ya. Apalagi sholat wajib itu adalah sholat 5 waktu tadi. Maka dalam sehari umat muslim diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu yang terdiri dari apa saja? Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib dan isya ya, sholat 5 waktu tersebut. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis pula ya terkait tentang sholat ini. Jadi setiap waktu sholat tersebut memiliki jumlah rakaat yang berbeda-beda. Nah, ada pun beberapa bacaan khusus yang membedakannya ya, seperti itu. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 103. Jadi inna sholata sehingga sholat itu kan ada ini kita melakukan ya telah kewajibannya telah ditetapkan ya atas waktunya masing-masing ya, seperti itu. Ya, jadi terbagi menjadi 5 waktu dan bagi juga waktu sholat tersebut sebagai waktu mengingat seperti itu ya. Nah, jadi di sini sholat memiliki keutamaan yang signifikan dalam Islam dan berikut beberapa contoh keutamaan tersebut ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan 9 keutamaan sholat wajib ya terlebih utama. Yang pertama mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar yang berarti dapat menghindari perbuatan tidak sesuai dengan ajaran Islam ya apabila dosa-dosa tersebut dijauhi seperti itu. Dan yang kedua itu menghapus kesalahan ataupun menghapus dosa. Saya juga dapat menghapus kesalahan atau dosa yang telah dilakukan. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa sholat 5 waktu Jumat ke Jumat ya. Inna sholata al-jum'atu ila al-jum'ati Ramadan ya Ramadan mukaffaratul lima bainuma bila jaduni badal kabair ya. Jadi dari sholat 5 waktu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan berikutnya ada penghapus dosa yang di antara waktu tersebut akan dijauhi apabila dosa-dosa besar itu dijauhi seperti itu ya. Itu sesuai hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan. Dan yang ketiga, mendapat cahaya dan petunjuk di hari kiamat. Salat dapat memberikan cahaya dan petunjuk pada umat Islam di hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang menjaga salat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan orang yang tidak menjaga salat tersebut tidak akan mendapatkan hal tersebut ya, tidak akan dijaga dari api neraka dan akan bersama orang-orang yang tidak beragama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang keempat, diangkatnya derajat kita. Apabila kita sholat itu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dalam sholat itu bukanlah sholat itu membuat kita hina ya, bukan membuat kita hina di hadapan manusia, tapi kita hina di hadapan Allah, namun kita juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat dapat menjadikan derajat seseorang dari Allah. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang menjaga sholat akan diangkat derajatnya seperti itu.
Yang ketujuh, pahala pahala kebaikan. Pahala kebaikan yang amat besar. Jadi sholat dapat memberikan pahala kebaikan yang amat besar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika orang-orang yang mengetahui pahala azan dan barisan sholat pertama, maka mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Ya, jika seandainya manusia itu tahu betapa besar peluang pahala azan dan orang-orang yang sholat pada sholat pertama tersebut. Begitu. Dan yang kedelapan mendapatkan ketenangan di hati. Sholat dapat memberikan ketenangan hati kepada umat Islam. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa sholat dapat menjadi penyejuk hati dan menciptakan ketenangan jiwa. Gitu. Dan yang ke-9 itu mendapat kemuliaan hidup. Ya. Jadi sholat dapat kemuliaan hidup dan memberikan kemuliaan hidup kepada khususnya umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang yang sholat tepat waktu akan memperoleh 9 jenis kemuliaan. Ya. Jadi di sini saya tidak menyebutkan jenis kemuliaan apa saja, namun yang pasti keutamaan sholat itu pasti jelas. Ya, kita harus mendapatkan keutamaan tersebut. Apabila kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa, dan apabila kita mengerjakannya, maka kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala-pahala kebaikan serta dihapuskan semua dosa dan dijanjikan oleh Allah surga Firdaus dan Jannatul Firdaus insyaallah. Dengan demikian, sholat memiliki berbagai keutamaan yang sangat signifikan yang besar, dan umat Islam diharapkan untuk menjaga sholat sebagian dari kewajiban agama Islam tersebut, dan untuk mendapatkan manfaat-manfaat terkait dengan sholat. Ya, jadi banyak manfaat dari sholat, baik itu di dunia maupun akhiratnya. Apabila kita mengejar dunia, ya ini bukan kata pepatah lagi. Apabila kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Mungkin cukup pembahasan dari saya terkait pengertian definisi sholat dan keutamaannya. Saya maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun materi-materi yang kurang tepat. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.